Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 7 Januari 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk achieve 100 likes ya. Kalau ada video yang achieve 100 likes, kita akan buat schedule untuk ngadain live streaming. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Dunia sedang diguncang oleh manuver agresif Presiden Trump yang tidak hanya mengincar minyak Venezuela, tapi kini kembali membidik Greenland nih. Pasar merespons dengan rally pecah rekor di hampir semua instrumen aset. Sekarang kita langsung masuk aja ke berita yang pertama. Presiden Trump mengumumkan bahwa otoritas interim Venezuela akan menyerahkan 30 hingga 50 juta barel minyak berkualitas tinggi kepada Amerika Serikat. Trump menegaskan hasil penjualan minyak ini akan dikontrol langsung olehnya untuk kepentingan rakyat Venezuela dan US. Jumat ini, Trump dijadwalkan bertemu dengan petinggi Chevron, ExxonMobil, dan ConocoPhillips di Gedung Putih untuk membahas investasi besar-besaran guna memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang rusak. Wall Street Journal melaporkan bahwa sebulan sebelum penggulingan Maduro, Trump sudah memberikan notis pada eksekutif minyak untuk bersiap-siap, menandakan operasi ini telah direncanakan dengan sangat matang. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Gedung Putih secara mengejutkan mengonfirmasi bahwa Trump sedang meninjau berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa keterlibatan militer US adalah opsi yang layak atau visible untuk mengamankan wilayah Arktik tersebut. Pemimpin Eropa langsung mengeluarkan pernyataan bersama untuk menolak ambisi sepihak ini. Jadi Presiden Donald Trump ini terlihat sangat ambisius ya. Kita perlu hati-hati, kita nggak tahu untuk pergerakan Donald Trump berikutnya seperti apa. Kalau misalnya uncertainty itu sekarang lagi besar di market dan geopolitik itu lagi memanas, kita boleh nih ngurangin resiko, jangan terlalu banyak put ourselves di resiko yang nggak perlu. Terus kita lanjut aja sekarang ke berita berikutnya. Tembaga atau copper mencetak all-time high baru di atas 13.000 per ton. Silver juga melonjak lebih dari 6% ke angka $81, membuat kapitalisasi pasarnya kini bersaing ketat dengan Nvidia. Lalu dari Wall Street, Dow Jones secara resmi ditutup di atas 49.000 untuk pertama kalinya. Sementara itu, bursa Shanghai mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir karena antusiasme sektor AI dan dukungan kebijakan moneter PBOC yang tetap longgar, meski mereka menegaskan akan terus memberantas aktivitas kripto ilegal. Terus kita lanjut ke berita dari Nvidia. CFO Nvidia menyatakan pemerintah US sedang bekerja keras memproses lisensi agar chip H200 bisa dikirim ke China. Jensen Huang menambahkan bahwa permintaan dari pelanggan China sangat kuat dan chip baru mereka 10 kali lebih efisien. Raksasa AI China DeepSeek meluncurkan fitur thinking canggih pada chatbotnya yang kini memiliki 131 juta pengguna aktif, menantang dominasi Gemini 3 Pro milik Google. Minggu ini, dua startup AI besar China, Zhipu dan Minimax, bersiap melakukan debut IPO di bursa Hong Kong. Terus kita lanjut ke berita yang terakhir. Gubernur Fed Miran memprediksi Fed perlu memangkas suku bunga lebih dari 100 basis point tahun ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Mahkamah Agung US dijadwalkan mengeluarkan putusan penting hari Jumat ini terkait legalitas tarif global yang diterapkan oleh Trump. Trump memperingatkan bahwa jika ia kalah di pemilu midterm, ia bisa menghadapi pemakzulan atau impeachment. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, kita berada di tengah rally Mr. Tarif dari Trump, minyak Venezuela mulai mengalir ke US. Ambisi Greenland kembali mencuat, dan sektor AI tetap menjadi mesin utama bursa saham. Kita perlu tetap waspada terhadap volatilitas di hari Jumat atas putusan tarif dan juga data NFP dan unemployment rate yang akan keluar. Sekarang kita langsung masuk ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar di hari Selasa kemarin ini ada data keluar S&P Global Composite PMI nih, sama S&P Global Services PMI. Ini dua-duanya datanya turun tapi masih di atas 50. Jadi bisa dibilang ini masih bagus untuk pertumbuhan ekonomi di US, walaupun pertumbuhannya itu melambat. Kalau misalnya kita lihat di hari Rabunya, ini nanti bakalan keluar data ADP Non-Farm Employment Change nih di jam 8.15 malam, dilanjutin sama data ISM nih, Non-Manufacturing Employment, sama data ISM Non-Manufacturing PMI, dilanjutin ISM Non-Manufacturing Prices. Ini dua-duanya jam 10, jadi kita perlu hati-hati nih untuk hari ini jam 8.15 sampai jam 10 malam. Kemungkinan besar bakalan ada gejolak tinggi di market. Terus habis itu sisanya jam 10.30 malam, ini bakalan ada keluar data crude oil inventories. Ini bakalan lumayan penting ke market karena kita tahu ya, US itu mau dikirimin minyak sama Venezuela, gede banget jumlahnya.
Kalau misalnya seperti itu, kita tahu itu akan mempengaruhi harga minyak. Kalau misalnya harga minyaknya itu turun, kemungkinan besar inflasi itu bisa turun dan itu bisa berdampak bagus sebenarnya ke market risk on. So, kita perlu lihat nih untuk data crude oil inventories ini seperti apa. Karena jadinya data-data minyak, data-data energi itu jadinya sangat berpengaruh ke keputusan The Fed juga. So, kita lihat aja nanti untuk data berikutnya seperti apa ya. Untuk sisanya kita perlu pantau juga untuk hari Kamis dan Jumat karena bakalan keluar data initial jobless claims sama continuing jobless claims. Terus hari Jumatnya yang bakalan lebih penting nih. Yang pertama ada Fed's balance sheet. Ini kita perlu lihat nih, ini bakalan turun atau naik. Sama di malamnya, jam 8.30 malam, ini bakalan keluar banyak banget data penting nih di hari Jumat. Ada average hourly earnings, terus juga ada NFP, ini penting banget kita perlu pantau. Sama data unemployment rate nih. So be careful untuk hari Jumat ini bakalan data pentingnya banyak banget, jangan terlalu banyak trade. Pastikan meminimalisir resiko sebelum data-data penting ini keluar ya. Seperti itu untuk data penting di minggu ini. Terus kita lanjut aja langsung ke far side. Nah, untuk far side, di tanggal 5 Januari ini ada kabar yang super bagus nih. Jadi di tanggal 5 Januari, BlackRock ternyata melakukan inflow sebesar 372,5 juta dolar yang mengakibatkan tanggal 5 Januari ini total inflow-nya mencapai hampir 700 juta dolar ya. Di sini 697,2 juta dolar. Ini bagus banget. Mengingat kita ada inflow di 2 Januari itu 471 juta, jadinya di awal-awal 2026 ini udah sampai ke 1 miliar dolar nih. Tapi sayangnya di tanggal 6 Januarinya itu malah outflow ya. Outflow-nya gede juga di angka 471,9 juta dolar. Tapi ini masih excluding BlackRock, so kita lihat aja untuk data berikutnya seperti apa ya. Dan ini jadinya tanda tanya besar nih. Sebenarnya apa yang diketahui sama pelaku ETF yang kita nggak ketahui nih, sampai dia akhirnya malah outflow sebesar ini. Padahal kalau misalnya kita lihat di price action kemarin, itu lumayan bagus. So, kita lihat aja nanti dari price action berikutnya. Terus kita lihat sekarang ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum pun sama, ternyata di tanggal 5 Januari ini BlackRock melakukan inflow sebesar 102,9 juta dolar yang mengakibatkan total inflow-nya di tanggal 5 Januari ini mencapai 168 juta dolar. Ini good ya. Lumayan bagus walaupun dia nggak sebesar Bitcoin tapi tetap aja karena ini di atas 3 digit jadi masih terbilang lumayan bagus. Tapi sayangnya tanggal 6 Januari ini malah outflow ya. Outflow-nya kecil cuma 84,1 juta dolar tapi bisa dibilang ini kompak ya dari Bitcoin, Ethereum ini dua-duanya dari ETF flow-nya sama-sama outflow di tanggal 6 Januari kemarin. So dari ETF kesimpulannya masih lumayan bagus karena di tahun 2026 ini masih cenderung inflow tapi kita tetap perlu hati-hati nih. Karena di sini baru hari ketiga di tahun 2026, ini malah jadinya udah ada outflow sedikit. So, kita lihat aja untuk data berikutnya seperti apa ya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan. Kita akan mulai dulu dari Nasdaq ya. Nah, untuk Nasdaq, sekarang dia udah breakout ya. Dia udah breakout dari supply 1 hour yang kita tandain di sini. Di sini dia beneran udah sampai ke SNR ini dan akhirnya dia ada pemantulan ya. Ini bagus banget. Cuman kemarin gue bilang hati-hati kalau misalnya di 1 hour-nya itu dia ada rejection. Karena di 1 hour-nya jadinya dia bearish di sini. Dan di sini dia beneran ke-reject sekali, ke-reject 2 kali, tapi kabar bagusnya dia mampu nih. Dia mampu breakout dari supply 1 hour ini. So ini lumayan bagus ya. Untuk 1 hour-nya jadinya dia back to bullish dan untuk demand-nya jadinya bisa kita pindahin ke sini. Seperti itu untuk 1 hour-nya, jadinya untuk skenario ini nggak ke play out ya. Jadi ini kita hapus aja. Dan jadinya skenario yang ini yang ke playout. Ini lumayan bagus ya. Kalau misalnya kita lihat dari S&P 500 kemarin, di sini kita tahu ada Bull FVG dan kita udah bahas juga bahwa kemungkinan besar dia bisa sampai ke SNR ini. So, di sini ada pemantulan terbilang sangat wajar. Hopefully dia masih bisa melanjutkan kenaikan dari sekarang. Untuk target penguatannya masih sama di 25827. Hopefully dalam waktu dekat dia bisa sampai ke sini. Kalau misalnya dia mau pullback, area penting yang perlu kita pantau adalah demand 1 hour ini. Karena di sini strukturnya kan dia back to bullish dan ini adalah pullback terakhirnya. Ada di angka 25424 sampai 25343. Kayak gitu ya untuk Nasdaq. Hopefully dalam waktu dekat dia bisa creating all time high baru. Kalau misalnya kita lihat dari 4 hour, di sini secara 4 hour demand-nya itu masih di sini. Kenapa di sini? Karena di sini di internalnya dia kan keep creating lower low di sini. Tapi ketika di sini dia malah creating higher high dan di sini dia bikin higher low, kemungkinan besar dia bisa aja creating higher high dari sini gitu. Dan level yang mungkin aja bakalan di retest dalam waktu dekat ya di all time high gitu, di 25995 sampai 26255. Kayak gitu ya. So kita lihat aja untuk perkembangan berikutnya seperti apa. Kalau dari internal structure-nya sih masih mendukung. Hopefully dalam waktu dekat, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu bisa sampai ke all time high lagi. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya di XY ya. Kita pengen lihat nih. Di XY ini dia malah
kepantul ya dari demand 1 hour yang kemarin kita gambar. Kemarin tuh gue expect-nya dia bisa breakdown dari sini, tapi ternyata masih belum mampu, dan jadinya dia mantul lagi nih. Kalau misalnya gue zoom out, di sini kelihatan ya, kalau misalnya dari time frame daily-nya, actually, dia itu masih consolidating, dan di sini, dia malah mantul lumayan kencang nih. Ini kita perlu hati-hati sih, kalau misalnya dia malah breakout dari 4 hour ini, yang kemarin kita udah expect dia ada rejection dari sini dan bisa breakdown, tapi di sini dia malah bikin candle yang malah bullish ya, di time frame daily-nya. So, ini lumayan mengkhawatirkan kalau misalnya dia naik, itu bisa membuat tekanan jual juga di Bitcoin karena secara kekuatan US dollar itu sekarang lagi naik di short term-nya. Jadi sekarang untuk US dollar, itu sekarang dia lagi berperang nih antara demand 1 hour ini sama supply 4 hour ini. Tinggal kita lihat channelingnya itu bakalan mau kayak gimana, kemungkinan besar dia bakalan ngikutin trendline yang ada di sini. Ini belum valid trendline-nya, tapi kalau misalnya untuk zona channelingnya, itu kita bisa tandain seperti ini. Kayak gitu ya. Selama dia masih bergerak di dalam channeling ini, nggak perlu expect dia bakalan kemana-mana. Tinggal kita tunggu konfirmasinya ketika dia breakout ataupun breakdown. Kayak gitu ya. So, still good untuk DXY masih ada kesempatan dia bisa breakdown dari sini. Hopefully sih 1 hour-nya itu dia bisa breakdown ya. Supaya apa? Supaya dia seenggaknya dia bisa retest gitu ke support ini lagi. Karena kalau misalnya dia nggak breakdown, sekarang itu internal structure-nya jadinya still bullish gitu. Karena di sini dia keep creating higher high, terus di sini dia nggak mampu tembus dari higher low sebelumnya, kayak gitu. Kayak gitu ya, so kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Seperti itu untuk DXY, terus kita lanjut sekarang ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance, kabar bagusnya dia udah breakdown ya dari demand 1 hour ini. Terakhir kita bahas Bitcoin Dominance itu pergerakannya masih di sini ya. Dan gue bilang ada 2 skenario, either dia bisa mantul lagi ke atas karena di sini dia kayak cuman channeling doang, tapi harapannya dia bisa breakdown dari sini. Dan ternyata skenario yang ke play out itu dia breakdown ya. Di sini dia beneran breakdown, terus abis itu dia retest ke demand 4 hour, dia abis itu naik lagi kenceng, retest ke SNR, terus abis itu dia breakdown dari demand 4 hour ini. Dan ini kabar yang bagus banget untuk altcoins. Kalau misalnya kita lihat di 4 hour-nya, dia jadinya valid MSS to bearish ya. Di sini dia MSS to bearish, ini demand 1 hour-nya gue hapus, dan ini proyeksinya gue hapus. Jadinya untuk 4 hour-nya, itu dia udah back to bearish nih di sini. So, kita tandain di sini supply 4 hour-nya, dan terus kita lihat sekarang ke 1 hour-nya. Oke. Untuk 1 hour-nya pun sama ya. 1 hour-nya itu supply-nya juga sama di sini juga, karena belum ada pullback sama sekali nih. So, kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Per sekarang itu lumayan bagus, kalau misalnya kalian mau manfaatin untuk long di altcoins ya, karena secara structure, Bitcoin dominance-nya itu udah bearish nih, kayak gitu. So, kita lihat aja, kalau misalnya kalian mau trading, mungkin bias-nya itu sekarang masih long ya, karena Bitcoin dominance-nya itu lagi turun, dan mungkin aja secara structure Bitcoin itu lagi bullish ya. Nanti kita akan bahas dari structure-nya Bitcoin juga, tapi per sekarang, Bitcoin dominance-nya itu sekarang mendukung untuk altcoins, seperti itu. Untuk target pelemahan berikutnya ada di mana? Untuk target pelemahan berikutnya itu bisa sampai ke demand daily ini. Tapi kalau misalnya kita lihat secara daily kan dia still bullish nih. Di sini kan dia bikin lower high, lower low, terus habis itu dia berhasil bikin higher high. Dan semenjak saat itu dia masih konsolidasi aja di sini. Mungkin kita bisa tandain untuk Fibonacci areanya di mana. Ini nggak gue tandain sampai sini, kenapa? Karena bisa dibilang ini buntutnya terlalu panjang. Jadi mungkin high point yang akan gue anggap yang ini. Dan mungkin kita sekarang akan pantau nih level OTI, kalau misalnya dia ada MSS to bullish di internalnya, ketika dia sampai di area OTI ini, kita perlu hati-hati nih. Di sini dia udah retest, dan tinggal kita lihat reaksinya seperti apa. Selama internal structure-nya still bearish, kita bisa expect dia akan terus melanjutkan penurunan. Dan mungkin aja bisa sampai ke level demand daily yang ada di bawah sini, gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin dominance. So, hopefully dia bisa terus turun. Untuk level penting yang perlu kita pantau yang di sini, ini adalah area supportnya di angka 58,5% nih. Kalau misalnya di sini ada pemantulan, kita perlu hati-hati. Dan tinggal kita lihat nanti di internal structure-nya lagi, gitu ya. Terus sekarang kita lihat sekarang ke Bitcoin. Secara structure Bitcoin kayak gimana nih? Oke, Bitcoin per sekarang banget dia beneran udah breakout ya di sini. Ini gua ngelihatnya dia udah breakout, dan di sini dia baru melakukan pullback ya, baru melakukan pullback tipis. So, kita akan taruh di sini adalah area resistance-nya. Resistance-nya sekarang ada di angka 94.700-an, karena ini adalah high point sebelum dia melakukan pullback ya. Kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, di sini secara 1 hour itu dia malah udah breakdown ya di sini. Tapi gue agak ragu karena dia breakdown-nya itu lumayan ini ya,
lumayan cepet. Jadi kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, ini jadinya kayak ngejarum doang, terus dibales sama candle bullish lagi nih. Per sekarang dia retest lagi ke demand 1 hour-nya, dan dia bisa acting sebagai support nih. Tinggal kita lihat di sini dia mampu nggak breakout dari area resistance ini. Actually, kalau misalnya kalian mau long boleh-boleh aja, tapi mungkin size-nya kecil aja ya, karena kita tahu kita lagi tradingnya itu di area internal structure gitu. Dan ini rentan banget kalau misalnya dia mau turun itu bisa-bisa aja, dan jadinya 50-50 nih. Either dia bisa turun, atau dia bisa breakout dari sekarang, kayak gitu. Tapi bisa nggak bang di sini dia malah konsolidasi? Bisa-bisa aja ya, karena kita tahu kita lagi ada di area supply krusial nih. Ini supply yang lumayan krusial di 93.700. Selama bulan Desember dia ke-reject cukup strong di area yang sama kayak gitu. Kalau misalnya di sini dia turun lagi, ini kita perlu hati-hati untuk pergerakan berikutnya karena bisa jadi dia retest lagi ke area 90 ribuan atau bahkan dia bisa retest lagi ke area 88.000 bahkan 86.500-an. Kayak gitu ya. Secara structure sih dia lumayan jelek ya, karena dia berhasil breakdown dari area demand internal ini, jadi bisa dibilang secara structure internalnya itu back to bearish nih. Karena lihat di 15 menitnya, di sini dia bikin higher low, higher high, tapi habis itu dia berhasil bikin lower low. Dan per sekarang banget untuk internal supply-nya ada di sini. Ini untuk supply 15 menitnya. So, kita pantau aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Di sini udah ke-retest 2 kali dan dua-duanya ngasih rejection. Perlu hati-hati kalau misalnya dia malah breakdown dari area 91.293. Kalau misalnya dia breakdown dari 91.293, kita bisa expecting ada lower low dari sekarang. Tapi di sini ada pattern yang lumayan bagus, ini pattern bullish. Ini adalah pattern bullish flag karena kalau misalnya kita tarik nih, trendline dari sini ke sini ke sini, ini kayak dia membentuk bullish flag ya. Dan bullish flag itu adalah pattern continuation. Kalau misalnya dia naik dari bawah ke atas terus channeling bullish flag, biasanya pergerakan berikutnya itu adalah kenaikan. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja nanti secara market structure-nya seperti apa ya. Seperti itu untuk Bitcoin, terus kita lanjut sekarang ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sekarang malah pergerakannya itu lebih strong ya dibandingkan dengan Bitcoin, karena ketika Bitcoinnya itu malah bisa tembus dari demand internalnya, di sini Ethereum malah nggak nyentuh sama sekali ke demand internal yang gua udah gambar kemarin. So, ini lumayan bagus untuk Ethereum, tapi ini jelek buat yang trading ya, karena yang trading malah nggak dikasih kesempatan untuk mulai masuk ya. Dan per sekarang dia malah udah sampai ke target penguatan yang kita udah gambar kemarin nih. Di sini target penguatannya dia udah sampai ke area SNR yang gue udah gambar kemarin, dan dia beneran nyampe ke 3.300-an nih. Di sini kalau misalnya kita lihat di high-nya ini, dia udah sampai ke angka 3.306. So, ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan cicil jual. Jangan malah beli di sini ya, karena kita udah deket banget sama area resistance. Kalau misalnya kalian beli di area resistance itu sangat rentan untuk dibawa turun gitu. So, be careful. Pastikan mengerti risk management ya. Per sekarang sih masih bagus, internalnya still bullish. Tapi kita perlu hati-hati sama supply zone ini nih. Supply zone ini masih di angka 3.324 sampai 3.447. So, hopefully di sini dia bisa breakout supaya dia bisa retest seenggaknya di supply 4 hour ini. Supply 4 hour-nya ada di angka 3556 sampai 3658. So, ini lumayan bagus mengingat Bitcoin dominance juga lagi turun. Jadinya altcoins itu ada kesempatan untuk mantul lumayan kenceng nih. Manfaatkan pergerakan-pergerakan seperti ini untuk melakukan taking profit ya. Jangan sampai kita lupa untuk taking profit dan akhirnya bisa aja dia ke bawah drawdown lagi dan ya lama lagi nunggunya untuk dia naik ke atas gitu. Pada saat seperti ini, jujur uncertainty itu lagi besar banget di market. Yang kita tahu di market itu area supply itu bagus untuk melakukan penjualan dan area demand itu area yang bagus untuk melakukan pembelian. So, manfaatkan pergerakan-pergerakan seperti ini untuk melakukan taking profit. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum, terus sekarang kita lanjut ke BNB ya. Karena kita udah lama nih nggak bahas BNB, gue penasaran untuk pergerakan BNB sekarang seperti apa nih. BNB, terakhir kita bahas harganya ada di sini. Dia udah retest ke demand 1 hour yang ada di sini dan gue bilang kemungkinan besar dia bisa sampai lagi ke resistance ini. Dan per sekarang banget, dia udah hampir sampai ke resistance ini. Dan gue bilang kalau misalnya nyampe ke resistance ini kita perlu hati-hati karena kita tahu secara structure ini adalah swing low, swing high terakhirnya nih. Kalau misalnya ini swing high, swing low terakhir, dan dia masih pergerakannya di sini-sini aja, ya expecting dia bakalan konsolidasi di sini nih. Walaupun per sekarang banget dia itu di internalnya kayak udah MSS to bearish ya, tapi kita perlu lihat aja nanti untuk pergerakan berikutnya seperti apa, karena per sekarang dia itu masih bagus banget ya pergerakannya, dan di sini masih internal doang gitu. Untuk structure utamanya masih di sini. Demand 1 hour-nya masih sama di 819,8 sampai 801,4. Untuk resistance-nya ada di sini di 928,2.
Ini untuk gambaran di 1 hour-nya. Coba sekarang kita lihat ke 4 hour. Oke, secara 4 hour pun di sini kelihatan dia masih bearish karena ini adalah the highest point sebelum dia melakukan breakout structure di sini. Dan untuk supply 4 hour-nya ada di angka 990,7 sampai 1019. Kita perlu hati-hati kalau misalnya BNB itu sampai ke supply 4 hour ini, ada kemungkinan dia bisa dapat rejection. Kenapa? Karena ya di struktur 4 hour-nya ini adalah lower high terakhir. Ini adalah supply zone-nya, dan kebetulan ini merupakan external structure-nya nih. Kenapa gue bilang external structure? Karena di sini ketika dia bikin lower low di sini, dia bikinnya lower high, terus lower high kedua, baru habis itu dia bikin lower low. Dan high point yang bertanggung jawab atas breakout structure di sini, ya high point yang ini gitu. So be careful ya, kalau misalnya kalian punya BNB, ini tempat yang bagus untuk melakukan cicil jual. Mungkin untuk tempat yang bagus berikutnya, kita bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini nih. Coba kita pengen lihat ya, untuk OTI areanya, itu ada di mana? Oke. Untuk OTI areanya itu ada di sini. Ini gua hapus dulu supaya lebih jelas ya. Untuk OTI areanya ada di angka 966,3 sampai 925,5 ya. So be careful, dia udah ke-reject sekali, 2 kali, dan sangat mungkin kalau misalnya di OTI area ini dia bisa ke-reject lagi. Kayak gitu ya. Bang, tapi bang, ini kayaknya masih bisa naik lagi nih ke supply 4 hour. Nah, seperti yang gue bilang, kita nggak bisa nebak dia mau naiknya itu sampai mana gitu. That's why gue selalu bilang kalau misalnya beli altcoins, beli Bitcoin, crypto, itu kita DCA aja. DCA kan kita tahu, dollar cost averaging. Jadi kayak belinya itu pelan-pelan, jadinya kalau misalnya harganya turun, kita nggak panik. Nah, sama dengan taking profit. Kalau misalnya taking profit ya cara bagusnya adalah taking profitnya itu pelan-pelan gitu. Secara berkala, mungkin setiap harinya ketika dia sampai ke resistance krusial kita bisa taking profit 10% ketika dia ada di resistance. Atau mungkin berikutnya kita bisa taking profit secara keseluruhan kalau misalnya internalnya itu dia back to bearish kayak gitu. So kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Karena di sini dia lagi approaching ke resistance area. Dan ini kabar yang lumayan bagus kalau misalnya kalian ada beli di demand 1 hour ini. Dari pembahasan kita terakhir, dia udah up sekitar 11%-an gitu. So, lumayan bagus kalau misalnya kalian ada beli. Tapi jangan lupa untuk taking profit ya. Jangan taking picture doang, karena ini pergerakannya itu lumayan lambat. Bisa jadi dia habis itu dia ke-reject dari sini tuh bisa juga. That's why kita perlu taking profit. Secara berkala aja nggak apa-apa, supaya kalau misalnya dia naik lagi, kita nggak FOMO gitu ya. Seperti itu untuk BNB secara gambaran besar still good. Kalau misalnya kita lihat di sini, secara gambaran besar ini lumayan jelek karena daily-nya itu dia udah back to bearish. Semenjak kapan back to bearish? Semenjak di sini ya. Di sini dia creating higher high, higher low, higher high, dan habis itu dia malah breakdown nih. Dan walaupun di sini ada tanda-tanda penguatan, tapi kita perlu ingat, secara structure 4 hour aja dia still bearish. Ini adalah supply 4 hour di eksternalnya. Tapi kabar bagusnya ya secara 1 hour dia udah bullish kayak gitu. Bullishnya semenjak di mana? Bullishnya semenjak di sini nih. Di sini dia mampu untuk creating higher high walaupun tipis, tapi kita tetap perlu consider dia udah creating higher high dan ini adalah demand terakhirnya. Karena kelihatan di sini dia cuma one push doang dan semenjak saat itu dia masih konsolidasi di area yang sama kayak gitu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.